Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Ada Podcast dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merasakan indahnya Indonesia saat ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Baiklah teman-teman sekalian, untuk saat ini acara podcast pada hari ini kita mengusung salah satu tema yang mungkin menarik untuk kita bahas, ya, menarik untuk kita kaji, yaitu terkait dengan fenomena dunia kerja saat ini, khususnya di era pandemi maupun di pasca pandemi. Ya. Seperti yang kita ketahui di masa pandemi ini mungkin teman-teman, ya, Bapak, Ibu, teman-teman atau kita semuanya merasakan dampaknya sangat signifikan sekali terhadap perekonomian kita. Ya, banyak sekali perusahaan yang mulai gulung tikar karena hempasan dari Covid pada saat itu, pandemi pada saat itu. Kemudian banyak juga teman-teman kita, masyarakat, Bapak, Ibu, paman kita yang mungkin putus, ya, pekerjaannya karena era pandemi pada saat itu. Ya. Apakah memang itu karena pandemi saja atau memang karena memang masyarakat itu masih belum mampu, ya, atau perusahaan itu belum mampu mengimbangi fenomena perkembangan teknologi pada saat ini. Nah, ini menarik untuk kita kaji, ya, karena memang ya itu tadi seperti yang saya ceritakan, era pandemi itu berdampak dan mungkin bisa jadi bukan era pandemi saja. Nah, agar supaya lebih mengena kembali, maka kita mendatangkan salah satu narasumber yang terbaik saat ini. Beliau merupakan wanita kuat, wanita hebat di ITB Ahmad Dahlan Lamongan, yaitu Ibu Siti Musyarofah, sarjana ekonomi, sarjana magister manajemen. Selamat datang Bu Siti. Bagaimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah. Saat ini baik sekali, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana anaknya sudah mulai masuk sekolah nggih Bu ya? Nggih, sudah Pak. Alhamdulillah saat ini sudah mulai normal kembali ya Pak ya. Alhamdulillah. Setiap kegiatan sudah dinormalkan ya. Kenapa kok saya katakan ini beliau adalah wanita kuat, wanita hebat, karena memang beliau bukan hanya sebagai dosen saja, tapi beliau juga termasuk ibu rumah tangga yang masih gemar memasak, ya, juga masih mampu merawat kedua anaknya, dan yang tak kalah penting gemar menabung ini. Benar Bu ya? Bisa saja ya. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Beliau juga termasuk salah satu juga kepala atau ketua program studi manajemen di ITB Ahmad Dahlan, yang memang manajemen saat ini untuk di ITB Ahmad Dahlan termasuk mahasiswa paling banyak dan paling banyak peminatnya, ya. Semoga ya kita harapkan dengan adanya manajemen ini mampu menggairahkan Ibu ya, perekonomian kita saat ini. Oke, kayaknya terlalu panjang ini saya menceritakan profil karena memang saya termasuk orang yang mungkin kagum dengan Ibu Siti karena memang beliau itu bisa aja nih. ya karena memang kita lihat sendiri kan, kita lihat juga beliau kan termasuk orang yang tangguh juga, mampu merawat sambil juga tidak lupa dengan tidak lupa dengan akademisnya ya Bu ya. Masih mampu sampai S1, S2 merawat anak, merawat suami juga Bu ya. Memang sudah menjadi tugas ya Pak ya. Seorang perempuan itu harus seperti itu Pak. Oke. Ya. Kembali lagi Bu terkait tema kita pada saat ini terkait fenomena dunia kerja saat ini. Bagaimana Ibu sebagai seorang akademisi dan juga sebagai orang yang mungkin pelaku usaha mungkin Ibu ya menanggapi fenomena yang terjadi. Apa sih penyebabnya? Kemudian bagaimana solusinya ya terkait permasalahan-permasalahan tersebut. Gitu ya Bu ya. Barangkali itu saja, mungkin nanti pertanyaan selanjutnya ya akan kita tanyakan kembali ya. Gitu ya. Ini ya Pak ya. Kalau mungkin ini dari segi apa ya? Dari segi MSDM-nya ya Pak ya. Mungkin kurang memadai mungkin untuk saat ini, atau informasi yang
ini yang sangat kurang dari masyarakat untuk menanggapi informasi dari luar gitu ya. Nah, terus mungkin masyarakat kurang menggali potensi-potensi yang ada di sekitar masyarakat. Mungkin itu yang menjadi permasalahan mungkin ya Pak ya. Nah, gimana kita untuk bisa memulihkan atau menanggapinya itu dengan kita itu ya berinovasi. Benar. Kita mungkin bisa menggali potensi-potensi di sekitar kita yang bisa kita angkat. Apa saja ya Pak yang bisa meningkatkan potensi ya, baik potensi diri, potensi di lembaga, di organisasi gitu ya. Mungkin seperti itu ya Pak. Mungkin ada salah satu mungkin bentuk fenomena karena adanya pandemi, mungkin perkembangan teknologi itu semakin maju Ibu ya. Justru malah adanya pandemi orang kan takut untuk berinteraksi sehingga mereka menggunakan inovasi terbaru, yaitu dengan menggunakan sarana digitalisasi maupun sarana informasi yang lain, sehingga ya nggak heran mungkin Ibu ya yang terjadi sekarang itu orang itu wis nggak usah bingung mau beli apa saja, tinggal pesan langsung datang gitu. Barangkali itu yang mungkin beberapa kalangan masyarakatnya tidak bisa menanggapi terkait fenomena yang ada itu ya, perkembangan informasi tidak bisa ditangkap dengan baik, mungkin itu Ibu ya. Mungkin seperti itu ya Pak Dikri ya. Kan banyak ini yang kalangan itu kan belum bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau kita yang muda-muda kan pastinya sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Tapi ya ada juga Ibu. Ada teman-teman anak SMA, mungkin anak zaman-zaman milenial, bukannya menanggapi atau menangkap fenomena yang ada, justru malah menikmati fenomena yang ada. Bukannya WhatsApp atau perkembangan teknologi bukan dibuat untuk mengembangkan inovasi, dia justru malah melenakan dia. Menjadikan mereka itu malas. Iya, berarti jadi kan nggak selamanya ya Bu ya, nggak selamanya. Itu menguntungkan aslinya Pak, tapi bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita mengambil positifnya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke Ibu. Barangkali ada yang lain Ibu terkait hal yang mungkin membuat selain kurangnya SDM? Mungkin ini ya, terkait dengan, karena yang kita lihat Ibu ada beberapa perusahaan yang mungkin gulung tikar, kemudian tidak bisa untuk berkembang lagi ya. Kita ketahui beberapa industri yang lain, itu tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, tapi ada juga beberapa industri yang memang dari segi tata kelola usahanya pun juga ada yang mungkin bermasalah. Nah, bagaimana Ibu menanggapi terkait fenomena hal tersebut? Mungkin kita bisa ini ya Pak, mengkaji dulu gitu ya Pak, masalah apa yang kita hadapi, mungkin seperti itu ya Pak Dikri. Atau kita mungkin menata organisasinya, lembaganya, terus kita ini terkait dengan manajemen sumber daya, terkait dengan manajemen keuangan perusahaan, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum gitu ya Pak Dikri. Gitu mungkin ya. Seperti itu. Jadi memang permasalahan kita pada saat ini, mungkin permasalahan pada dunia kerja saat ini, mungkin di awal mungkin yang pertama masalah bagaimana masyarakat itu menanggapi fenomena yang ada, apakah mampu beradaptasi atau tidak atau belum. Kemudian yang kedua itu mungkin terkait masalah manajemen ya, manajemen. Nah ini manajemen kayak pas ini Bu, karena Ibu sendiri ini termasuk ketua prodi ya, ketua program studi manajemen. Nah ini bagaimana ini Bu mempersiapkan mahasiswa supaya mampu bersaing di dunia kerja, khususnya di ITB Ahmad Dahlan ini? Ya, kita di sini di ITB Ahmad Dahlan ya Pak Dikri ya. Khususnya di manajemen ini. Nah di manajemen sendiri ini kita menyiapkan mahasiswa kita ini baik secara
baik secara skill ataupun secara teori, kita sudah memberikan pengajaran di setiap mata kuliah sesuai dengan kebutuhan mereka nanti saat kerja, Pak Tikri. Oke. Mungkin kita juga ada praktek-praktek yang meningkatkan skill, inovasi mereka tentang kewirausahaan, tentang meningkatkan kreativitas mereka gitu, Pak. Gitu. Ya. Mungkin seperti itu. Dan untuk KKN ini kita sendiri sudah Pak, kurikulum kita sudah menganut KKNI juga. Jadi ini ya Pak ya sudah baiklah menurut kami di sini. Iya, dengar kemarin ini Bu, ada yang baru mendapatkan ini. Iya, alhamdulillah mahasiswa manajemen kemarin ada yang lolos masuk 25 besar. Hebat. Dan mendapat pendanaan dari Pemkab Lamongan. Iya. Wah. Nah, ini kemarin itu di kewirausahaan ya Pak. Waduh, berarti memang prodi manajemen di ITB Ahmad Dahlan ini memang sudah berupaya sebaik mungkin Ibu ya untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswanya, bahkan sampai sekarang beberapa prestasi sudah kita dapatkan ya, Alhamdulillah. Jadi teman-teman jangan lupa ya, kalau teman-teman adik-adik yang baru lulus dari SMA, ini ada Bu Siti ini yang siap yang siap mengajari, yang siap mendidik teman-teman supaya mampu berkembang, mampu berwirausaha, benar Bu ya? Dan mampu meningkatkan secara global, meningkatkan perekonomian kita ya. Jadi gitu Ibu ya. Waduh, hebat sekali ini. Dan saat ini Pak, prodi manajemen itu masih menjadi favorit lah ya. Istilahnya masih merajai ya Pak ya. Masih merajai raja ini ya, menjadi prodi yang unggulan gitu. Bukan merajai Bu. Apa Pak? Meratui Bu. Kan pimpinannya kan perempuan. Bisa saja Pak di sini ya. Oke lah. Jadi seperti itu Ibu ya. Jadi program studi manajemen ini sudah memiliki beberapa program-program ya, termasuk kewirausahaan, termasuk dalam segi manajemen SDM, keuangan, fasilitas juga cukup memadai. Ada lab juga sudah kita siapkan untuk di prodi manajemen ya Pak ya. Terus ini ada kepemimpinan juga Pak di prodi manajemen ini. Juga ada mungkin beberapa program-program, mungkin ada mahasiswa yang mungkin magang dan lain sebagainya. Itu juga termasuk Ibu ya? Termasuk ya Pak. Kita saat ini ada beberapa mahasiswa yang sudah magang di beberapa perusahaan juga. Kemarin ini sudah ada yang ke Solo ya kalau tidak salah itu, di PT Rumpun Sari Kemuning itu juga kemarin baru berangkat. Dan ada juga yang di Surabaya itu di kemarin di CV, masih CV ya, tapi alhamdulillah CV-nya juga sudah besar. CV apa kemarin tuh? CV Rumpur Sejahtera kalau nggak salah itu kemarin itu Pak. Dan baru kemarin. Jadi memang tidak menutup kemungkinan ya, meskipun kampus kita di Lamongan mampu berkiprah di luar kota, dan mudah-mudahan bisa jadi berkiprah di dunia internasional ya. Itu harapan kami Pak sebagai yang ada di sini. Harapan kami bisa menjangkau lembaga atau perusahaan internasional gitu Pak ya. Kita di sini sudah berusaha dan mudah-mudahan ada hasilnya nanti ke depannya ya Pak. Amin. Oke Ibu Siti. Sebagai penutup Ibu barangkali bisa memberikan statement akhir terkait ya program studi yang Bu Siti yang ketuai, barangkali bisa memberikan statement akhir. Monggo silakan Ibu. Ya, untuk teman-teman yang ini ya, yang masih mencari-cari tempat kuliah, monggo bisa ke ITB Ahmad Dahlan dan khususnya bisa masuk di prodi manajemen ya. Nah, pesan saya tetaplah semangat dalam segala hal, jangan pernah menyerah walaupun kita berada di titik terendah, selalu berusaha,
Karena dengan berusaha kita akan menjadi lebih kuat lagi. Ini saya menarik ini, berusahalah meskipun pada titik terendah. Ya. Ini sudah dialami oleh Bu Siti dan sudah dirasakan Bu Siti dan dampaknya sungguh luar biasa. Baiklah teman-teman, saya kira untuk hari ini, untuk podcast hari ini kita cukupkan. Dan sebelum saya tutup podcast hari ini, ada informasi yang mungkin kabar gembira bagi teman-teman yang mungkin mau kuliah tapi bingung mau kuliah di mana, terus terkendala biaya. Nah, ini salah satu solusinya yaitu teman-teman bisa untuk masuk di bersama kami atau bersama dengan Bu Siti dan beberapa dosen yang lain dan beberapa teman-teman yang lain di kampus kita, kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, yang mana saat ini pendaftaran gelombang kedua sudah mulai dibuka. Yang mana dalam gelombang kedua ini kita juga membuka beasiswa. Wah, ini beasiswanya sangat menarik sekali ya. Karena sampai saat ini beasiswa yang ada kuotanya itu 500 kuota, sehingga teman-teman tidak usah bingung lagi, tidak usah risau lagi, tidak usah sedih lagi mau kuliah apa tapi nggak mampu dalam biaya. Ya, di sinilah di kampus Ahmad Dahlan kita membuka beasiswa 500 beasiswa sampai tanggal 30 Juni, yang mana include di dalamnya itu ada yang namanya beasiswa hidup ya. Jadi nggak hanya bayar SPP saja tapi teman-teman juga akan mendapatkan biaya hidup sampai teman-teman lulus kuliah, sampai lulus kuliah ya Ibu ya. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman sekalian, sobat Ada Podcast, barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Oh, dan satu lagi saya mengucapkan terima kasih Bu Siti ya, karena sudah memberikan info. Wah, ini suatu kehormatan. Sama-sama hormat ini kita. Suatu kehormatan bisa menyampaikan di sini, bisa bersuara di sini di podcast ada kita ya Pak ya ini. Iya. Ada kita, ada podcast dan lain sebagainya. Oke. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.